Gadis penurut Tuan Mafia Part 22 Gelapnya Malam. Langkah kaki Sofia terdiam sebentar, kala ia mencium sesuatu yang begitu menyengat dan membuatnya semakin mual. Jaraknya dari meja makan tak jauh, bahkan Kelvin bisa melihat gadis itu dari sana. Pria yang sedang makan ditemani Levi yang berdiet didampingnya, tampak heran dengan gadis itu yang tiba-tiba mematung tanpa sebab yang jelas. "Ada apa, Sofia?" tanya Kelvin heran. Tiba-tiba Sofia menutup hidungnya dan berlari menuju kamar mandi. Kelvin yang melihat itu tentu saja berdiri. Tak lama suara muntahan besar gadis itu terdengar membuat keduanya bergegas pergi ke sana. Kelvin yang khawatir mendekat lalu mengusap-usap punggungnya. Melihat Sofia yang tak henti-hentinya muntah membuat Kelvin memandang Levi. "Panggil dokter sekarang." "Baik, Tuan," balas Levi yang segera pergi menelpon. Selang beberapa lama Sofia akhirnya berhenti muntah. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Kelvin yang khawatir. Tentu saja gadis yang tadinya sehat bugar, mendadak diam dan sekarang muntah-muntah ini sangat aneh. "Tidak tahu, Tuan. Saya tadi mencium sesuatu yang membuat saya mual, jadi saya muntah. Tunggu, baunya masih tercium." Gadis itu kembali muntah lagi, dan membuat Kelvin semakin risau. Kenapa Levi lama sekali? Selang beberapa lama akhirnya dokter sampai juga, dan Sofia terus menutup hidungnya karena bau yang ia rasa tak kunjung hilang. Tubuhnya pun lemas karena membuang semua isi perutnya. Cukup lama pria botak itu memeriksa Sofia. Hingga ia menghela nafas membuat 4 orang termasuk Nana tegang setengah mati. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa penyakitnya cukup serius? Apa umurnya masih panjang? Dia tidak akan mati muda kan? Kalau dia sampai mati aku juga akan membunuhmu, Pak. Ucap Kelvin dengan nada tinggi, dia bahkan mencengkeram kerahnya dengan kencang. "Tenang Tuan, tenangkan diri Anda. Istri Anda tidak apa-apa, itu biasa bagi orang yang sedang hamil, kenapa Anda heboh sekali?" Tanya pria itu yang heran, apa dia tidak tahu kalau istrinya sedang hamil? "Suami macam apa dia? Hamil?" tanya 4 orang itu serempak kaget. "Iya, saya tebak umur kandungannya hampir 2 bulan, jadi sebaiknya periksa ini ke kedokteran kandungan, jaga dia dengan baik." Ujar dokter itu. Tiba-tiba seorang pelayan datang membawa plastik, entah isinya apa. Sofia yang mencium itu langsung menutup hidungnya, baunya sama persis. Jauhkan benda itu." "Oh maaf, saya bawa cumi gorengnya. Saya permisi," pamit sang dokter yang langsung pergi dari sana, karena tadi saat sedang menelpon Levi bilang amankan bayar di muka, maka dari itu dia pergi dari sana. Walau sudah jauh Sofia masih menutup hidungnya. Tapi tatapan Kelvin menatapnya dengan tajam, sama halnya dengan yang lain. Sepertinya ia membuat kesalahan. "Maaf Tuan, saya akan menggugurkannya." "Apa yang kau bicarakan? Aku sangat senang," ucap Kelvin sambil memeluk gadis itu. Bisanya sebelum atau sesudah berhubungan gadis itu akan meminum pil, tapi mungkin kali ini dia lupa. "Selamat ya Nona," ucap Nana yang tersenyum bahagia. Tadinya ia juga takut kalau Sofia akan kena marah, tapi itu di luar dugaannya. Selesai memeluk, Levi mendekat. "Selamat ya Tuan, Nona. Semoga anak kalian secantik dan setampan kalian." "Terima kasih Levi." "Oh iya, kita cari tanggal bagus di bulan ini, lalu kita cari tempat yang bagus," ucap Kelvin dengan senyuman bahagia. Ia amat senang, karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. "Tapi Tuan, Anda tidak marah?" "Saya lupa meminum pil itu," ucap Sofia dengan wajah yang masih merasa bersalah. "Untuk apa aku marah? Toh itu juga anakku. Kesalahanmu menjadi penyebab aku cepat menikah denganmu," ucap Kelvin sambil mengusap rambutnya. Sofia memegang perutnya sambil tersenyum. Dia ini sudah cukup berdosa, tapi Tuhan tetap memberikan karunia-Nya. Mungkin ini saatnya ia untuk bertobat. "Iya, Tuan." Sofia menegang gambar dari hasil USG-nya tadi. Terlihat gambaran segumpal daging yang masih kecil di dalam sana. Wajah dan tubuhnya belum cukup jelas, tapi Sofia tetap senang. Sekarang ia bersalah karena sudah bicara untuk menggugurkan anak ini. Sedangkan Kelvin pergi untuk melakukan pembayaran.
setelah mereka keluar. Ketika selesai Kelvin kembali, dan duduk di samping gadis itu. Ada apa? Tanya Kelvin yang heran dengan Sofia yang tak henti-hentinya melihat gambar anak mereka. Apa kau tidak puas melihatnya tadi? Dia begitu mungil, saya ingin melihatnya tumbuh besar di rahim saya, ucap Sofia dengan senyuman yang sama. Kelvin kembali mengusap kepalanya karena gadis itu begitu lucu. Sudah, ayo pulang. Usia kandungan gadis itu masuk 6 minggu dan Kelvin sangat senang karena semuanya sehat, lalu dokter wanita itu bilang bisa melahirkan dengan normal. Namun apapun yang terjadi ia ingin keduanya selamat. Sesampainya di parkiran pria itu membuka pintu mobil, mempersilahkan Sofia masuk ke dalam. Terima kasih Tuan. Kelvin hanya tersenyum mendapatkan itu, mungkin ia harus mencari nama panggilan yang cocok agar mereka tidak kaku kali, lagi pula mereka akan menikah. Di perjalanan, Sofia masih saja melihat foto itu sambil tersenyum. Sofia, iya, Tuan, aku ingin kau mengganti sebutan, Tuan, untukku. Memangnya kenapa? Saya senang memanggil Anda seperti itu, balasnya yang heran. Tapi kita akan menikah. Mana mungkin kau terus memanggil dengan sebutan, Tuan, apa yang akan dikatakan orang nanti? Tanya Kelvin, Sofia menunduk seperti sedang berpikir. Hingga dia menoleh. Tapi Tuan, saya rasa ini bukan kenyataan. Maksudnya, tanya Kelvin heran, apa dia berpikir hal ini mimpi begitu? Gadis itu tersenyum. Hal seperti ini masih terlalu indah untuk saya. Maka dari itu saya malu untuk memanggil Anda dengan sebutan lain. Tiba-tiba Kelvin mengerem mendadak, lalu menatap tak percaya pada perempuan yang akan dia nikahi ini, di mana otak pintarnya. Kenapa dia selalu saja berpikir bodoh? Kenapa Tuan berhenti? Tanya Sofia yang seperti tidak bersalah, mengungkapkan hal itu. Aku heran di mana otakmu berada. Masa kau tidak bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan? Jadi kau kira aku hanya khayalanmu begitu? Dan bayimu. Sofia menegang kedua pipi Kelvin. Tuan, bukan itu maksud saya. Anda adalah hal terindah yang pernah saya dapatkan. Setelah perlakuan buruk orang-orang, Anda membuat saya diistimewakan, maka dari itu aku bicara begitu. Kalaupun Anda itu mimpi, ini adalah mimpi terindah yang pernah saya miliki, jadi mari kita pulang. Saya lapar. Pria itu kembali menatap jalanan, dan menjalankan mobilnya, meninggalkan Sofia yang sedang mengusap perutnya dengan bahagia. Kelvin juga tersenyum melihat sekilas aksi itu. Kau juga mimpi terindah bagiku, Sofia. Setelah banyak yang terjadi padaku, kau datang sebagai penerang di kegelapan malam, aku mencintaimu.